Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu calon guru penggerak, ya rekan-rekan guru yang saat ini sedang dalam tahap seleksi simulasi mengajar ya. Sekarang ini kita sudah ada di hari kelima simulasi mengajar yang jadwalnya kemarin dimulai tanggal 10 Januari. Namun ternyata masih banyak juga hal-hal yang masih membingungkan kandidat ya. Kali ini kita akan fokus membahas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kandidat pada seleksi simulasi mengajar calon guru penggerak ya yang ada di channel YouTube AFA Privat. Namun sebagai bentuk dukungan kepada channel ini, teman-teman dipersilakan subscribe, like, komen serta tonton videonya sampai habis. Nah, sebelum membahas itu kita bahas dulu ya seleksi tahap 2 calon guru penggerak, jadwal-jadwalnya ya. Yang pertama untuk simulasi mengajar itu sebenarnya dimulai 10 Januari ya. Penjadwalan dimulai 10 Januari sampai dengan 12 Februari. Artinya kurang lebih ada sekitar 32 hari. Ya. Ini belum dikurangi dengan hari Minggu ya dan hari-hari tanggal merah. Artinya sekarang kita sudah ada di tanggal 14. Berarti sudah 5 hari ya. Kemudian wawancara itu jadwalnya 15 Februari sampai dengan 19 Maret 2024. Artinya hanya 3 hari setelah jadwal terakhir simulasi mengajar. Dan menariknya adalah semua yang sudah lolos tahap 1 itu akan melewati simulasi mengajar dan wawancara. Jadi nanti 2 nilai simulasi mengajar dan wawancara, 2 nilainya ini akan digabung untuk ada nilai akhir ya. Nah, apa saja pertanyaan-pertanyaan kandidat pada saat simulasi mengajar? Boleh tahu apa pertanyaannya, Bu? Ya, boleh tahu apa pertanyaannya? Oke, baik. Ini yang dimaksud tentu saja yang dimaksud ini adalah setelah simulasi mengajar ya, saya pikirnya seperti itu. Simulasi mengajar ya. Sebenarnya sudah ada video sendiri untuk membahas ini, tapi tidak ada persoalan, saya bahas ulang. Yang pertama itu pertanyaannya adalah terkait dengan kelemahan dan kelebihan proses simulasi mengajar ya. Saya tidak bahas lebih detail. Yang kedua adalah terkait dengan perbaikan jika mengajar kelas sesungguhnya. Kemudian yang ketiga adalah jenis penilaian. Dan yang keempat adalah untuk apa penilaian itu. Penilaian itu. Oke, ini ya. Namun untuk mengetahui jawaban dari keempat pertanyaan ini ya, silakan ada video kami khusus untuk 4 pertanyaan ini. Nanti saya taruh di deskripsi ya. Cek video deskripsi. Cek video di deskripsi. Di deskripsi ya. Dicek di sana. Oke. Untuk pertanyaan kedua, mau tanya dong, kalau di RPP yang di store tidak ada ice breaking di pendahuluannya, apakah saat simulasi tetap harus dimunculkan ice breaking, atau kalau full ngikutin RPP tanpa ice breaking, apakah akan mempengaruhi nilai, dalam artian nilai akan berkurang? Oke. Terkait ice breaking, tidak ada penilaian tentang ice breaking. Tentang ice breaking. Jadi kalau tidak ada, tidak usah ditambahkan ya. Yang perlu ditambahkan adalah item yang dinilai. Item yang dinilai. Jadi dicek item yang dinilai apakah ada atau tidak. Ya, kalau tidak ada di RPP silakan ditambahkan. Tidak persoalan berbeda, yang penting ada item yang dinilai.
terkait item yang dinilai itu juga sudah ada ya. Nanti juga saya taruh di deskripsi videonya ya, supaya tidak perlu ada lagi yang bertanya gitu ya. Deskripsi, cek deskripsi video. Terkait item yang dinilai, oke jelas ini. Murid memimpin diskusi kelompok itu maksudnya gimana ya kakak? Ada yang tahu? Oke. Ini murid memimpin diskusi ini ada di kompetensi keempat yang dinilai ya. Kompetensi yang dinilai saat simulasi mengajar. Jadi bukan saat tanya jawab ya, tapi saat simulasi mengajar. Kalau saya mendefinisikan murid yang memimpin diskusi ini adalah presentasi dengan murid sebagai moderator yang mengarahkan ya. Dengan murid sebagai moderator yang mengarahkan. Jadi bukan guru yang mengarahkan ya, tapi murid. Oke, sip. Artinya kalau sudah ada pertanyaan begini sudah tahu nih apa kompetensi yang ditanyakan nih, ya. Oke, selanjutnya. Oh, ini bukan pertanyaan ya. Alhamdulillah berkat video Bapak saya hari ini tanggal 13 Januari sudah simulasi mengajar dan menonton tanya jawab semua mengajar. Mohon doa lulus. Amin. Semoga lulus ya. Amin ya. Semoga lulus. Silakan nonton juga ini persiapan wawancara ya. Setelah simulasi mengajar, silakan nonton persiapan wawancara. Oke, next. Kalau di RPP kemarin saya upload untuk asesmen hanya tampilan asesmen diagnostik, formatif dan sumatif. Apakah harus jelaskan sikap, keterampilan, pengetahuan? Oke. Silakan Bu, tidak ada persoalan ini. Tidak ada persoalan berbeda dengan RPP. Silakan tetap dijelaskan ini ya. Karena ini kan yang familiar di asesor nih. Silakan dijelaskan ya. Tetap. Enggak apa-apa. Tidak apa-apa berbeda dengan RPP. Karena menurut saya asesor kecil kemungkinan melihat RPP. Meskipun bisa melihat RPP karena pasti ada link di situ atau tombol di situ untuk melihat RPP, tapi saya yakin tidak ada kesempatan untuk melihat itu ya. Selanjutnya, RPP yang digunakan, ini ada diskusi di grup kita ya. RPP yang digunakan adalah yang diupload ya Pak? Iya. Ini jawabannya iya, ini ada pertanyaan ya. Kalau ada yang menyampaikan metode pembelajaran padahal di RPP nggak ada metode pembelajaran. Ini nggak nyambung pertanyaannya nih. Ini sebenarnya salah juga pernyataan ini ya. Di RPP itu selalu ada media pembelajaran. Kalau RPP itu pasti ada semua ya. Pasti ada model, ada metode. Ini sebagai guru kan harusnya tahu nih. Juga ada media, pasti dalam itu ada semua gitu ya. Tapi dalam pertanyaan simulasi mengajar bukan ini yang ditanyakan ya, bukan ini. Yang ditanyakan adalah kelemahan dan kelebihan pribadi. Semua pribadi ya. Maaf Pak, tanya RPP yang dimaksudkan Pak, apakah itu saat pertama kali upload berkas atau kita upload simulasi ya? Tahap 1. Kan cuma satu kali ngupload RPP-nya. Oke. Terkait RPP-nya sesuai berjalan sekarang atau RPP-nya sesuai yang diupload seleksi pertama? Kan cuma satu kali Bu ya. Cuma satu kali, berarti sama saja kan? Cuman satu kali ya, artinya sama saja ya. Oke. Apakah materi saat simulasi mengajar harus sesuai dengan materi yang diupload yang kita upload di simulasi tahap 1? Iya, harus sama. Iya, sebaiknya sama ya. Tapi kalau materi sebaiknya sama, tapi apa yang ditampilkan itu menyesuaikan item yang dinilai, menyesuaikan kompetensi yang dinilai ya. Ini untuk memudahkan teman-teman ya. Oke. Selanjutnya, apa sih saya letakkan setelah absensi Pak? Boleh. Terus di RPP saya tidak mencantumkan mengenai pembelajaran sebelumnya. Sebelumnya ada semua itemnya. Oke. Ini harus Bu. Ini mengaitkan ini sebaiknya ada karena ini item penilaian, karena termasuk item penilaian dalam penilaian ya. Kalau tidak ada ini maka hilang satu penilaiannya gitu ya.
Meskipun ini dan atau sebenarnya dan atau dengan eh, kehidupan sehari-hari, mengaitkan dengan materi sebelumnya atau kehidupan sehari-hari boleh, ya. Oke, baik. Itu yang terakhir. Baik, demikian kami menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dicantumkan oleh penonton setia channel Eva Privat. Semoga ini semua membantu dan silakan dicek video-video yang kami tampilkan di link deskripsi video, ya. Atau jika punya kesempatan, silakan dinonton semua video terkait dengan guru penggerak yang ada di playlist guru penggerak. Di situ semua jelas dijelaskan mulai dari tahapan esai, tahapan simulasi mengajar dan akhirnya tahapan wawancara. Terima kasih banyak atas tontonannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.